Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Teknologi Sediaan Steril. Di kesempatan ini ya, kita lanjutkan materi yang sebelumnya masih dalam perhitungan sediaan steril yaitu perhitungan tonisitas, tapi kita masuk ke metode ekuivalensi NaCl ya. Di kesempatan yang lalu sekali lagi saya sedikit menjelaskan terkait dengan ekuivalensi NaCl dengan metode LISO ya. Nah, hari ini kita metode ekuivalensinya lebih sederhana karena kita hanya melihat tabel ekuivalensi yang ada di FI4 misalnya. Oke, kita lihat ekuivalensi NaCl memberikan jumlah NaCl dalam gram yang menghasilkan tekanan osmotik sama seperti 1 gram bahan obat, dengan syarat bahwa baik NaCl maupun bahan obat berada dalam larutan bervolume sama. Jadi ekuivalensi NaCl ini bisa memberikan tekanan osmotik ya, yang sama dengan 1 gram bahan obat. Ya, syaratnya dia berada dalam volume pelarut yang sama. Volume yang sama intinya ya. Misalnya ekuivalensi NaCl asam borat, ini asam borat. Asam borat ya, sekali lagi asam borat. Ekuivalensi NaCl-nya setelah Anda lihat di tabel ekuivalensi NaCl, ya paling belakang nanti kalau Anda buka FI4-nya, kemudian 0,55 misalnya ya. Berarti artinya apa? Berarti 1 gram asam borat di dalam larutan memberikan jumlah partikel yang sama dengan 0,55 gram NaCl gitu ya. Jadi sama. Sekali lagi, misalnya ya, ekuivalensi NaCl asam borat 0,55 ketika Anda sudah lihat di tabel, berarti artinya apa? 1 gram asam borat di dalam larutan yang sama ya, dalam larutan yang sama memberikan jumlah partikel yang sama dengan 0,55 gram NaCl. Suatu sediaan dikatakan isotonis jika ya, suatu sediaan dikatakan isotonis jika memiliki tonisitas sama dengan NaCl 0,9%. Ini clear ya, seperti ini dikatakan isotonis. Perlu diingat bahwa tidak semua sediaan bisa dibuat isotonis tentunya dengan menambahkan pengisotonis NaCl. Ya. Ada kadang dia hipertonis ya. Maka nanti solusinya apa? Ya, kalau cairan mata mungkin bisa sedikit hipertonis nggak ada masalah. Ya. Kalau infus misalnya injeksi, ya maka sebaiknya dibuat formula alternatif. Ya. Mungkin konsentrasi zatnya dikurangi atau dinaikkan. Ya tergantung bagaimana apa namanya dari formulanya ya. Oke, dengan bantuan ekuivalensi NaCl dapat dilihat volume air yang dibutuhkan untuk membuat larutan bahan obat isotonis. Jadi ekuivalensi NaCl ini bisa mengarahkan kita, membantu kita untuk bisa menghitung volume air yang kita butuhkan untuk membuat larutan bahan obat yang isotonis. Itu ya, paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya coba kita pindah ke slide berikutnya. Lanjutkan, jadi untuk menghitung ekuivalensi ya, bisa dilakukan dua cara. Yang pertama kita langsung menentukan tonisitasnya dengan ekuivalensi. Rumusnya adalah N kali E. E itu adalah ekuivalensi, sekali lagi E adalah ekuivalensi. Ini adalah bisa Anda lihat ya di tabel. Kemudian M ini adalah massa bahan obat, gram dalam 100 ml massa ya. Kemudian yang kedua kita bisa menentukan tadi volumenya dulu, volume zat pengisotonisnya. Volume zat pengisotonis. Dengan rumus V sama dengan M massa dikali ekuivalensi dikali V aksen. Volume V aksen adalah volume larutan isotonis dalam mililiter yang mengandung 1 gram NaCl. Ini sama dengan 111,1 ml.
Jadi nilai V aksen ini adalah segini. Ya. Oke. Ini adalah langkah yang bisa kita tempuh. Nah, bagaimana aplikatifnya? Coba kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat bersama, pelan-pelan lagi ya, pelan-pelan. Saya mendapatkan formula injeksi tiamin hidroklorid. Dengan bobotnya adalah masanya adalah 50 mg. Disuruh membuat volume sejumlah 100 ml, umpama 100 ml ya. 100 ml. Kemudian untuk membuat dia bebas dari virogen ya, kemudian partikulat-partikulat asing, ini ditambahkan karboadsorben 0,1%. Kemudian kita ingin mengetahui apakah larutan kita ini ya, yang kita buat ini tiamin ini apakah isotonis. Bagaimana caranya? Cara yang pertama kita langsung menghitung dengan ekuivalensi dengan cara ini. M kali E. Ya, M kali E. Oke, M-nya adalah 50 mg. Tadi M adalah gram dalam 100 ml. Maka ini dijadikan gram menjadi 0,05 gram. 0,05 gram. Kemudian ekuivalensinya telah kita lihat di tabel adalah 0,25 ekuivalensi tiamin ya terhadap NaCl. Kemudian kita kalikan, didapatkanlah angka 0,01 gram. Sekali lagi ini masih dalam 100 ml. Gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan kondisi yang isotonis perlu ditambahkan zat pengisotonis sejumlah berapa? Ya, dikatakan diisotonis kalau sama dengan larutan NaCl 0,9 gram, NaCl 0,9% atau 0,9 gram dalam 100 ml. Sekali lagi 0,9 gram ya dalam 100 ya mililiter ya. Mililiter. Oke. Sementara yang kita punya adalah 0,01 gram dalam 100 mililiter. Sama dalam 100. Kebetulan volumenya sama. Nah, berarti berapa dibutuhkan NaCl-nya? Ya tinggal dikurangi 0,9 gram dikurangi 0,01 gram. Sehingga dibutuhkanlah NaCl serbuk NaCl sejumlah 0,88 gram ya, yang ditambahkan ke dalam sini sehingga menjadi isotonis ya. Isotonis. Ya, isotonis. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, isotonis. Paham ya? Ini gampang, ya, gampang menggunakan ini. Tinggal Anda cari ekuivalensinya, udah, ya. Nanti yang dihasilkan kemudian sebagai pengurang dari NaCl 0,9%. Kalau tadi kita menentukan langsung ya ekuivalensi zat pengisotonisnya ya dengan ekuivalensi, sekarang kita mulai dengan volume pelarut ya yang digunakan untuk melarutkan zat ya yang ada di dalam formula tadi. Kita lihat V sama dengan M kali E kali V aksen. M-nya masih sama 0,05 gram. Kemudian ini adalah ekuivalensi yang tadi
tiamin dengan NaCl. Kemudian ini adalah V-aksen adalah tetapan sejumlah 111,1. Kemudian dikalikan didapatkan angka ini 1,3875 mili ya. Nah, kalau gitu berapa volume pelarut yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan untuk menghasilkan zat yang isotonis ya. Maka coba kita lihat tadi dikatakan isotonis kan harus sama dengan NaCl 0,9% ya. 0,9% artinya kan 0,9 gram dalam 100 ml. Volumenya dalam 100 ml. Maka kita bisa menghitungnya ya. 100 ml dikurangi ini ya, maka volume yang dibutuhkan adalah ini. 98,6125 ml sesungguhnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung berapa gram jumlah zat pengisotonisnya kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kalau dalam 0,9% itu ada 0,9 gram dalam 100 ml gitu ya. Maka dalam 98,6125 ml ini ada berapa gram NaCl yang dibutuhkan. Ya, caranya seperti ini. 98,6125 ml dibagi 100 ml volumenya kali 0,9 gram, maka NaCl yang dibutuhkan adalah 0,88 gram dengan volume ya, volume pelarut adalah 98,6125. Ya, ini adalah choice dan pilihan ketika data-data kita tidak memungkinkan langsung kita menghitung dengan ekuivalensi yang seperti yang tadi. Tetapi hasilnya sama ya, sama ya. Massa yang dibutuhkan NaCl-nya adalah 0,88 gram. Saya kira Anda paham, nanti kita akan pertajam lagi ketika kita latihan-latihan. Kan contoh berikutnya ya supaya lebih jelas bagaimana aplikasi dari dua cara itu. Kita pelan-pelan, sekali lagi Anda bisa mencatat langsung juga ya, supaya lebih paham ya. Kalau tatap muka kan bisa saya jelaskan di papan ya, sehingga lebih jelas dan saya bisa interaktif langsung dengan mahasiswa, siapa yang sudah jelas, siapa yang belum jelas. Ini kan mudah-mudahan dengan cara ini bisa Anda menangkap dan jelas ya. Amin. Oke, kita lihat sekali lagi saya menggunakan contoh yang di minggu lalu. Ya, kita akan membuat etilmorfin, volumenya adalah 500 ml sekali lagi. Dengan cara menentukan volume zat pengisotonisnya ya. Kita lihat dengan rumus ini ya. V sama dengan M dikali E dikali V aksen. Kita lihat dulu, kita cari ekuivalensi etilmorfin terhadap NaCl 0,15. Ini bisa Anda cari di FI4. Halaman paling belakang ya. Ya, kurang lebih 1243 1243. Anda cek ya, tolong dibuka FI4-nya. Jangan dibiarkan berdebu saja ya. Oke, kemudian kita masuk ke rumus P sama dengan 10. Ini adalah zat terlarutnya, masanya, etilmorfinnya. Kemudian masuk ekuivalensi, kemudian ini V aksen. Kemudian didapatkan 106,7 ml volume untuk melarutkan zat aktif. Ya. Maka dari sini kita bisa melarutkan etilmorfin yang 10 gram. Ya. Maka jumlah larutan NaCl yang dibutuhkan untuk mendapat kondisi yang isotonis berapa? Ya, volume larutan isotonis, volume larutan pengisotonisnya NaCl yang sudah larut. Caranya adalah apa? Caranya adalah kalau volumenya berarti volume yang kita buat 500 ml dikurangi dari volume yang kita dapatkan tadi. Sama dengan 333,3 ml. Ya. Ini adalah volume NaCl sebagai
pelarut yang menghasilkan larutan yang isotonis, ya. Sehingga kalau ini ditambahkan ini kan ini apabila ini ya, ditambah dengan ini kan hasilnya volumenya sesuai dengan yang kita rencanakan adalah 500 ml. Ya, ini kita sudah dapat volumenya. Tetapi kan kita belum tahu zat pengisotonisnya NaCl-nya berapa yang ditambahkan di dalam 333 ml ini, kan gitu ya. Nah, ini kan kita akan ini seolah-olah kita mendapatkan volume pelarut air yang akan digunakan untuk melarutkan zat pengisotonisnya. Maka caranya adalah sama. Kalau tadi 0,9 gram itu membutuhkan 100 ml, maka 333,3 ml membutuhkan berapa gram gitu sederhananya. Jadi kalau 0,9 ini ya gram ya. Gram ini ya ini membutuhkan berapa? 100 mililiter ya. Mililiter. Oke. Nah, kalau dia 33,3 misalnya mililiter membutuhkan berapa? Nah, ini berapa? Kan gitu. Ya. Caranya ini ya. 0,9 gram dibagi 100 ml dikali 33,3 ml, maka dihasilkan jumlah NaCl yang disiapkan adalah 2,99 gram, kemudian dilarutkan ke dalam 333,3 ml sehingga didapatkan larutan NaCl sebagai pengisotonis. Sederhananya begini. Ini misalnya ya, wadah saya. Otomatis di sini kan saya akan ambil ya 300 3 3,3 ya. Terus saya akan masukkan ya 2,99 tadi gram. Nah, maka didapatkan ini adalah volume pengisotonisnya ya. Volume pengisotonis. Nah, ini kemudian udah isotonis, ini yang dimasukkan lagi di dalam larutan yang tadi yang pertama yang 10 gram ya, 10 gram etil morfin ini. Ini masuk ke dalam sini. Sehingga volumenya nanti tepat 500 ml. Nah, inilah larutan etil morfin yang dikatakan isotonis. Paham ya? Yang tadi masih senyawanya tunggal ya, satu bahan obat. Nah, kita lihat sekarang dengan cara yang sama, masih ekuivalensi ya. Ini adalah formula yang terdiri dari berapa zat di dalamnya. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Misalnya di sini adalah ada ranitidin hidroklorid, ya, ranitidin hidroklorid 27,9 mg, ingat miligram. Sementara kan massa itu gram dalam 100 ml atau persen. Jadi nanti kita rubah. Kemudian Na2HPO4 anhidrat, ingat anhidrat 0,98 mg masanya, bobotnya. KH2PO4 1,5 mg. Kemudian Anda disuruh membuat injeksi ranitidin ini dengan volume 1 ml ya. Sesuai dengan pengertian injeksi ya kan volumenya lebih kecil ya dari infus ya. Ini 1 ml.
Nah, untuk membuat diisotonis berapa dibutuhkan NaCl ya yang ditambahkan. Oke, pertama adalah kita lihat dulu ya, kita lihat ranitidin kita rubah dulu menjadi konsentrasi masing-masing dalam 100 mili tentunya ya, dalam 100 mili, nanti kita konversi lagi dalam 1 milinya. Oke, ini kita lihat ranitidin 27,9 mg per mili ya. Ini 1 mili kan berarti per mili. Ya, per mililiter. Itu ya. Maka kalau kita rubah jadi konsentrasi dalam gram per 100 mili, maka menjadi 2,79 gram dalam 100 mililiter, gitu ya. Atau kalau kita singkat menjadi 2,79% bobot per volume. Paham ya? Kemudian kita lihat yang kedua Na2HPO4 anhidrat, ternyata di dalam larutan dia membentuk Na2HPO4 dihidrat. Sehingga harus dihitung kesetaraan konsentrasinya ya ke dalam dihidrat. Ya, caranya bagaimana caranya? Massa atom relatif atau MR Na2HPO4 dihidrat ya karena dia berubah menjadi dihidrat dalam larutan dibagi MR Na2HPO4 anhidrat yang tadi ini dikali massa dari anhidrat adalah 0,98 mg ya. Ini cara untuk melihat kesetaraannya. Berapa? Apakah masih 0,98 ataukah lebih dari 0,98 mg yang dibutuhkan. Gitu ya. Ini untuk menentukan kesetaraannya. Kita lanjutkan dulu. Oke, BM-nya sudah kita masukkan ya 159,96 dihidrat dibagi 141,96 anhidrat dikali 0,98 mg, maka kesetaraannya adalah setara dengan 1,1 mg. Jadi 0,98 ini sama dia dengan 1,1 mg dihidrat. Jadi yang kita ambil nanti dihidrat ya. Na2HPO4 dihidrat sama dengan ya. Ini kan ya 1,1 mg per mililiter, tadi masih dalam mili ini masih dalam mililiter, dalam 1 mililiter. Sekarang dalam 100 mililiter berapa? 0,11 gram. Atau sederhanakan 0,11%. Kita rubah semua menjadi persen. Oke, kita sudah menyelesaikan yang Na2HPO4. Kemudian zat berikutnya adalah KH2PO4 1,5 mg per mililiter. Kalau kita jadikan persen maka menjadi 0,15%. Oke, semua sudah menjadi persen. Maka saya coba membuat tabel misalnya. Ya. Kemudian Anda lihat ekuivalensi masing-masing ini terhadap NaCl. Ya. Ini kita lihat ranitidin 2,79%. Masuk konsentrasinya Na2HPO4 dihidrat 0,11%. Kemudian KH2PO4 1,55 mg adalah konsentrasi 0,15%. Maka di tabel ekivalensinya Anda lihat ya. Kalau dia 2,79 maka Anda cari yang mendekati, yang paling dekat yang ada di tabel itu adalah ekivalensi yang 3%. Maka ini Anda ambil, tidak mungkin Anda cari karena dia bulat. Tidak ada yang 2,79. Maka yang mendekati ini, yang paling dekat dengannya adalah 3%. Jadi Anda cari 3% ranitidin ekivalensinya sama dengan 0,16. Ya. Sama dengan ini 0,11%, ya. Maka diambil yang ke atas menjadi 0,5%. Itu ya. Ini adalah ekivalensinya 0,44. 0,15 tetap paling bawah adalah 0,5%.
Ekuivalensinya adalah 0,48. Maka kalau kita sudah mendapatkan konsentrasi dan ekuivalensi, tinggal Anda kalikan. Anda akan tahu apakah dia isotonis atau tidak. Coba kita lihat di slide berikutnya. Masing-masing ini ranitidin, ini yang tadi. Maka tonisitasnya dalam persen. Langsung dikali, ini adalah persen 0,446, 0,048, 0,072. Kemudian ini semua ditambahkan, dihasilkan ini 0,5664%. Ya. Sementara dikatakan dia isotonis sekali lagi 0,9% NaCl. 0,9% NaCl adalah 0,9 gram dalam 100 ml. Ini kan masih dalam 100 ml ya. Ini dalam 100 ya. 100 mililiter ya. Sehingga ini satuannya persen. Gitu ya. Maka ini juga persen, 0,9% dikurangi 0,5664% sama dengan konsentrasi NaCl yang dibutuhkan adalah 0,336%. Jadi 0,33 gram dalam 100 mililiter. Ya, mililiter. Kalau gitu, kalau dalam 1 mili bagaimana? Ya, 1/100 dikali ini. Kalau ini kan dalam 0,33 ini 336 ini kan dalam 100 ya mililiter ya. Nah, kalau dalam 1 mililiter kan Anda akan membuat 1 mililiter kan? Ya, tapi kan nggak mungkin kita membuat sediaan 1 mililiter. Pasti kita buat dia sejumlah 100 mililiter, kemudian nanti dikemas per mililiter. Gitu ya. Nggak mungkin 1 mili, gimana cara mengencerkannya 1 mili. Tetapi sesungguhnya berapa pengisotonis dalam 1 mili itu? Ya ini caranya. Ya. Berapa? Caranya gampang. Ya. 1 mili 1 per 1/100 dikali ya ini 0,3336 ini ya. Maka itulah yang dihasilkan ya. Zat yang dibutuhkan untuk 1 mili. Sekali lagi, tidak mungkin Anda akan membuat 1 mili ya. Maka tetap dibuat 100 mili kemudian di packaging 1 mili 1 mili dengan asumsi sudah terdistribusi secara sama ya di dalam 1 mili itu. Oke, kita lanjutkan dengan cara menghitung tonisitas yang terakhir ialah faktor disosiasi ya, faktor disosiasi. Jadi semua Anda bisa lakukan ya, tergantung Anda maunya pakai yang mana ya, atau tergantung saya nanti menyuruh menggunakan rumus yang mana. Gitu ya. Jadi nanti ketika latihan, ketika tutorial misalnya dengan saya terserah saya nanti saya suruh menghitung dengan cara yang mana. Maka Anda siapkan FI 4 untuk melihat ekivalensi misalnya ya. Anda juga siapkan referensi-referensi yang lain ya. Ini kita lihat dengan faktor disosiasi. Faktor disosiasi rumusnya ini FA per MA kali A, FB per MB kali B, dan seterusnya. FC kali MB plus C, FD per MD kali D, dan seterusnya. Untuk menghitung banyaknya zat pembantu yang diperlukan untuk mencapai isotonis, dinyatakan dalam gram setiap liter. Ingat ya, gram per liter. Ini penting, gram per liter. Ya, sehingga dipakai rumus H sama dengan MH per FH. Ini zat pengisotonisnya, MH per FH ini. Kalau NaCl nanti nilainya berapa gitu ya. Ada nilai MH per FH. Sama dengan kali MH per FH dikali dalam kurung 0,28 dikurangi. Ingat ini belum ini dulu dibiarkan. Diselesaikan dulu ini yang ada di dalam kurung ini ya.
Fa per Ma kali A ditambah Fb per Mb kali B, ini kali B dan seterusnya. Ini dalam gram per liter. Sekali lagi dalam gram per liter. Jadi nanti ketika Anda mendapatkan formula satuannya miligram per 100 ml misalnya, maka Anda rubah dalam gram per liter. Oke, sebagai untuk lebih pahamnya kita coba dulu lihat di slide berikutnya. Oke, Anda perhatikan ini adalah keterangannya. Ma dan Mb itu tadi berat molekul zat terlarut. Ya. Masanya berat molekul maksudnya Bm-nya. Zat terlarut. Ya. Zat A atau zat B ya. Atau zat C dan seterusnya. Kemudian A atau B. A, B, C dan seterusnya. Ini adalah kadar zat dalam gram setiap liter. Ingat, ini sebagai patokan Anda. Jangan sampai salah. Ini sering banyak yang salah di sini. Tidak merubah dalam gram per liter. Kemudian MH adalah berat molekul zat pengisotonis. Ya, pengisotonis. FH, FA, FP adalah faktor yang mempunyai harga berikut. Jadi faktor disosiasi. Ini adalah faktor disosiasi. Ya. Kita lihat kalau dia zat yang tidak terdisosiasi seperti glukose dan gliserin, faktor disosiasinya adalah Fa-nya misalnya adalah 1. Kalau dia basa-basa dan asam lemah, jadi Anda harus tahu sifat zat aktif kita ya. Basa-basa dan asam lemah. Dia masuk basa ataukah masuk asam lemah. Maka dia faktor disosiasinya adalah 1,5. Nah, ini cara ini agak sedikit mencari referensi, mungkin harus tahu reaksi kimianya ya. Atau kalau tidak mau tahu reaksi kimianya, Anda cari dia masuk sifatnya apa, basa atau lemah, basa atau asam, kemudian asam kuat atau basa kuat, asam lemah atau asam kuat. Kalau dia basa-basa dan asam lemah, dia faktor disosiasinya adalah pengalinya adalah 1,5. Kemudian kalau dia basa-basa dan asam kuat dan termasuk dia garam-garam, maka Fa, Ep atau Fc-nya adalah 1,8. Ya, sekali lagi ini agak sedikit mencari ya sifat dari senyawa yang kita gunakan. Ya. Oke, coba kita mulai dari contoh ya. Anda lihat ini nilai MH per FH yang sudah ditentukan inilah bobot molekul zat pengisotonis ya. Bisa kita gunakan NaCl, bisa natrium nitrat, bisa glukose, bisa gliserin, bisa spiritus fortior ya. Nah, kalau kita menggunakan salah satu maka MH per FH-nya yang ada di layar ini ya. Umpama kita selalu menggunakan NaCl, maka MH per FH-nya adalah 32. Oke, bagaimana aplikatifnya kita lihat di slide berikut ini. Oke, saya lanjutkan langsung saja ke contoh. Misalnya kita akan membuat tiamin hidroklorid 5 mg, kemudian volume yang ditambahkan atau add 10 ml. Jadi tiamin kita nanti volumenya 10 ml. Kemudian dikatakan ditambahkan karboadsorben 0,1%. Berapa tonisitas larutannya dengan menghitung cara faktor disosiasi. Kita lihat. Oke, saya akan konsisten menggunakan NaCl sebagai pengisotonis sehingga nilai FH per MH-nya adalah 32. Gitu ya. Kemudian FA ini adalah karena satu senyawa, nanti kalau 2 ya FB, kalau 3 FC dan seterusnya. Ini kebetulan hanya ada tiamin. Satu zat saja. Maka FA, hanya ada FA. Tiamin setelah saya cek misalnya dia termasuk asam lemah. Maka faktor disosiasinya adalah 1,5 ya. 1,5.
Ingat ya, Fa-nya 1,5. Oke, Ma-nya berapa? Anda harus cari bobot molekulnya. Berapa? Tiamin. Tiamin ternyata 337,27 misalnya. Kemudian A-nya adalah zat terlarutnya. Tiamin itu sendiri konsentrasinya adalah tadi ya. Kalau saya rubah menjadi gram menjadi 0,005 gram masih dalam 10 ml atau dalam 0,01 liter ya. Kalau dalam liter karena kan ini satuannya adalah gram per liter. Ingat ya. Ini 0,05 gram ini masih dalam 10 ml. Kalau saya jadikan gram per liter maka menjadi 0,5 gram per liter. Saya kira saya tidak perlu jelaskan kenapa dia jadi 0,5. Anda sudah bisa ya. Kemudian kalau sudah dapat konsentrasi A ya karena hanya satu zat sekali lagi baru kita bisa masuk ke rumus ini. H sama dengan MH per FH. Ini adalah 32 karena menggunakan NaCl. Kemudian dikali ini 0,28 ketentuan. Kemudian ini dulu diselesaikan. Ini adalah 1,5 ya Fa-nya dia termasuk asam lemah ya. Kemudian ini adalah Bm-nya. Kemudian ini adalah konsentrasinya dalam gram per liter. Sekali lagi ini dulu Anda selesaikan. Ya, ini dulu Anda selesaikan. Setelah diselesaikan ini kemudian ini dikurangi hasil ini. Ya, jangan kebalik maksud saya. Nanti hasilnya nggak benar. Maka dihasilkan 0,278 ya. Nah, inilah yang dikali dengan zat pengisotonisnya 32 ini. Sehingga didapatkan nilai H adalah 8,896 gram per liter. Ya. 8,896 gram per liter. Dalam 10 ml ada berapa berarti? Ini kan dalam liter ya. Dalam 10 ml ya caranya 8,896 gram dikali 10 ml dibagi 1000 karena ini kan liter dibagi 1000. Maka untuk membuat tiamin ya 10 ml ya dibutuhkan zat pengisotonisnya sejumlah 0,0889 gram atau kalau saya bulatkan menjadi 0,9 ya gram per berapa? Per 10 mililiter. Ya, coba kita lihat. Kalau sama nggak dia dengan 0,9%? Sama. Kan 0,9% itu dalam ya 100 mililiter kan? Berarti dalam 100 mililiter ada berapa? Ada 0,9 gram. Nah, paham ya? Jadi dia ini adalah isotonis. Isotonis. Ya, itu ya. Oke, sekalian saya coba ke penimbangan bahan ya. Vitamin B1 sekali lagi dalam gram 0,05 gram. NaCl yang dibutuhkan adalah 0,0889 gram. Karboadsorbennya 0,1%. 0,1 per 100 dikali 10 mili volume sediaannya. Kemudian menjadi 0,01 gram. Kemudian berapa sisa pelarut yang dibutuhkan? 10 dikurangi 0,005 ditambah 0,0889 ditambah 0,01 gram.
maka volume yang sesungguhnya yang tersisa adalah 9,8061 mililiter. Ya, karena ada proses penyaringan ya tentunya, maka kita tambahkan 20% aja airnya. Ya, airnya kita tambahkan 20% dari jumlah air ini. Ya, maka 9,8061 ditambah 20% dikali ini, sehingga nanti volume yang kita ambil adalah bukan 9,8061 tetapi 11,8 ya. Dengan asumsi ya, karena ini proses penyaringan, maka nanti volume yang kita dapatkan tetap 10 ml ya. Nah, saya kira itu terkait dengan faktor disosiasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada nanti kita akan lebih banyak berdiskusi tentunya. Oke, kita sampai di ujung slide. Ini adalah kesimpulan saya. Jadi cara melakukan perhitungan isotonis ada 4 cara. Ya, 4 cara, tergantung Anda mau yang pakai yang mana, tergantung data yang Anda tidak punyai ya. Bisa dengan cara penuhan titik beku ya. Kemudian dengan cara ekuivalensi NaCl, dengan cara LISO, dengan cara faktor disosiasi. Nanti ketika Anda tutorial, Anda praktikum, Anda bisa menggunakan salah satunya atau tergantung dari dosen pendamping praktikumnya. Oke, saya kira ini dulu perhitungan sediaan steril. Ya, nanti sekali lagi kita banyak berlatih dan nanti Anda banyak mengerjakan soal-soal latihan sehingga lebih paham ke depannya. Ini adalah slide terakhir ya, penutup ya. Terima kasih banyak, semoga mencerahkan dan memberikan pemahaman yang baik ya terhadap mahasiswa. Ya, tentunya mungkin ada kekurangan-kekurangan, ya saya mohon maaf. Yang jelas kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan nanti ditanyakan. Kemudian nanti kita akan sering berlatih tentunya. Saya cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas atensi adik-adik mahasiswa. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.